Baik, kita akan masuk ke segmen pertama. Para pendukung, sekali lagi harap tenang. Kalau pendukung tidak tenang tidak akan saya lanjutkan. Pertama, segmen ini adalah pemaparan visi misi pasangan calon. Masing-masing saya berikan waktu 3 menit. Saya akan mulai dari paslon nomor urut 1, berlanjut kedua dan ketiga. Waktunya 3 menit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil ahad, al-fardis somad, alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Bismillahirrahmanirrahim. Kullukum mas'ulun, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Hadis ini spirit bagi kami. Haji Thaib Rakembang Sofyan bukan siapa-siapa dan insya Allah tidak akan menjadi siapa-siapa. Hadis ini menjadi spirit karena kami punya hak untuk memimpin diri sendiri, memimpin lingkungan, termasuk juga memimpin kota Lubuk Linggau. Apakah kami mampu? Insya Allah kami mampu. Kemampuan diukur dengan setulus apakah niat kami untuk memimpin kota Lubuk Linggau. Lau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim minas sama'i wal ar. Jikalaulah penduduk suatu negeri beriman dan bertakwa kepada Allah, la fatahna, sungguh kami buka pintu keberkahan dari langit dan dari bumi. Ayat ini menginspirasi bagi kami dan kami bermimpi ke depan kota Lubuk Linggau akan menjadi sebuah kota yang beriman dan bertakwa kepada Allah. Kami kira itu saja. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, mohon tenang. Kita teruskan lagi ke paslon nomor urut 2. Terima kasih moderator. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Saudara-saudara penalis yang kami hormati dan juga Bapak Ibu hadirin sekalian yang kami cintai. Terusus kepada kedua paslon yang hadir kiri kanan kami sebagai pendamping yang kami cintai. Izinkan kami paslon nomor 2 ingin menyampaikan visi dan misi pada kesempatan ini. Visi Kota Lubuk Linggau yang akan kami lakukan ke depan adalah terwujudnya Kota Lubuk Linggau sebagai kota metropolis yang madani, yang berarti kota yang menjadi pusat segala pusat kegiatan dan tetap menjaga kerukunan dan kedamaian. Misi yang pertama adalah peningkatan kualitas SDM. Yang kedua, misi yang kedua ini adalah meningkatkan daya saing ekonomi dan kesejahteraan. Kemudian misi yang selanjutnya adalah infrastruktur berwawasan lingkungan. Kemudian yang keempat adalah tata kelola pemerintahan yang baik. Dari 4 misi ini kami akan memulai dengan 12 program prioritas. Yang antara lain mungkin adalah optimalisasi tempat ibadah. Karena kami tahu bahwa selain kita membangun fisik, tentu juga harus diiringi dengan pembangunan mental dan spiritual. Dan kemudian juga kami membangun kapasitas peningkatan organisasi masyarakat. Yang selanjutnya adalah pencegahan korupsi dengan sistem berbasis teknologi informasi. Kemudian yang keempat adalah tunjangan daerah berbasis kinerja. Kelima, optimalisasi layanan kesehatan. Kemudian 100% pendidikan gratis. Kemudian beasiswa. Yang selanjutnya adalah yang ke-8 peningkatan infrastruktur dasar perkotaan. Yang ke-9 adalah menciptakan lapangan pekerja dengan menyerap tenaga kerja lokal. Yang ke-10 adalah pembangunan beberapa objek wisata baru. Yang ke-11 adalah optimalisasi kerja daripada RT. Kemudian yang terakhir adalah 12 taman olahraga. Kemudian dari 12 skala prioritas itu kami mempunyai beberapa unggulan. Unggulan pertama adalah menjadikan Lubuk Linggau ataupun membuat lembaga keuangan berbasis di masjid. Kemudian pengembangan industri hilir dan pengelolaan. Kemudian pembangunan danau dan pantai di Kota Lubuk Linggau ini. Ini berapa hal unggulan ini kami meyakinkan semua yang kami sampaikan tadi insya Allah
Haji Sulaiman Kohar, mantan Sekda Kabupaten Basen Sekda, dan juga saya mantan wali kota. Mudah-mudahan dengan potensi yang kami Baik, miliki, terima kami mampu kasih. membangun apa yang Kita berikan tepuk harapkan tangan bersama. untuk Terima kasih. paslon nomor urut 2. Kemudian saya persilakan untuk paslon nomor urut 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera kita semua. Yang saya hormati PJ Wali Kota Lubuk Linggau, yang saya hormati Forum Komunikasi Daerah, yang saya hormati penyelenggara pemilu, yang saya hormati Bapak Ibu-Ibu yang sempat hadir pada sore hari ini. Izinkan kami paslon nomor urut 3, Haji Rustam Effendi dan Rizky Aprilia akan menyampaikan visi, misi dan program pasangan calon Wali Kota Lubuk Linggau dan Wakil Wali Kota Lubuk Linggau periode 2018-2023. Kami telah menyusun visi kami terwujudnya Kota Lubuk Linggau mantap tahun 2023. Mantap, mandiri, terdepan, dan martabat. Makna yang terkandung dalam visi tersebut antara lain mandiri, pembangunan 5 tahun mendatang diharapkan dapat meningkatkan kemampuan sumber daya manusia dan masyarakat dalam rangka memenuhi kebutuhan sendiri. Kemudian terdepan sebagai kota kedua yang menjadi gerbang sektor jasa perdagangan pendidikan yang berbatasan langsung dengan provinsi lain di Sumatera Selatan. Kemudian bermartabat dalam meningkatkan Kota Lubuk Linggau yang ramah, beriman, dan menjamin warganya hidup dalam keadaan sehat, nyaman, dan aman. Untuk mewujudkan visi itu kami telah menyusun misi. Ada 5 misi yang kami tawarkan kepada masyarakat Kota Lubuk Linggau. Misi yang pertama, meningkatkan tata kelola pemerintahan yang responsif, profesional, akuntabel, dan transparan. Misi yang kedua, meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan untuk mendukung pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas, berakhlak, dan memiliki daya saing. Misi yang ketiga, meningkatkan perekonomian daerah melalui penguatan sektor perdagangan dan jasa. Kemudian misi yang keempat, meningkatkan pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah dalam kurung UMKM. Kemudian misi yang terakhir, yang kelima, meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui pemantapan penyediaan kebutuhan dasar yang layak. Untuk itu tentunya ada program unggulan yang akan kami tawarkan. Silakan Bu Rizky. Beberapa program unggulan yang akan kami sajikan, terutama untuk menunjang reformasi birokrasi, pelayanan publik dan penegakan hukum di Kota Lubuk Linggau adalah pembangunan infrastruktur secara merata, pendidikan gratis, merata dan berkualitas melalui Kartu Linggau Cerdas, bantuan rumah produktif 1 miliar per tahun per kelurahan, meningkatkan tunjangan RT menjadi 1 juta rupiah per bulan, kesehatan gratis cukup menggunakan iktp, menyediakan lapangan kerja yang luas bagi masyarakat, memberikan bantuan ambulans secara gratis per kelurahan, bantuan sanitasi, MCK dan air bersih bagi masyarakat. Sebelum mengakhiri, terima kasih. Demikianlah visi dan misi kami. Terima kasih untuk paslon nomor urut 3. Boleh kita berikan tepuk tangan? Segmen 2 ini, para paslon adalah saya akan membacakan pertanyaan yang telah disusun oleh 3 orang panelis. Pertanyaannya merupakan penajaman visi misi dari masing-masing paslon. Pertanyaan dari panelis untuk paslon nomor urut 2. Waktu dihitung ketika jawaban kata pertama. Jika memenangkan pertarungan pilkada, maka visi misi Anda akan dituangkan dalam RPJMD Kota Lubuk Linggau. Pertanyaannya, seberapa besar gagasan visi misi ini akan dapat terrealisasi? Terima kasih kepada panelis yang memberikan pertanyaan kepada kami. Kalau ditanyakan seberapa besar kami mampu merealisasikan apa yang menjadi visi dan misi kami tadi, ini insya Allah kami meyakinkan 80% ini dapat terrealisasi. Kenapa? Karena saya bersama Bapak Sulaiman Kohar ini pernah
menjabat beliau sebagai wakil, saya sebagai wali kota. Tentu pengalaman kami kedua ini, makanya kami merasakan apa yang kami sampaikan tersebut insya Allah mampu kami realisasikan semua. Walaupun mungkin tidak sepenuhnya dapat kami selesaikan, tentu pengalaman-pengalaman kami yang lalu ini menjadi introspeksi kami untuk memperbaiki Lubuk Linggau ini lebih maju ke depan. Ini yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Masih ada waktu 1 menit. Baik, terima kasih Bapak finalis. Bahwa memang visi misi ini kita waktu menyusun sudah mengacu sebagai peraturan bahwa kita harus mengacu kabupaten kota, mengacu ke provinsi, misi-misi RPJM di provinsi dan provinsi juga mengacu ke nasional. Nah, juga kita sudah mengacu ke situ. Dalam hal ini apabila kami terpilih tentunya RPJM visi misi ini akan ditetapkan dengan perda peraturan daerah. Insya Allah karena pemerintah daerah ini tugasnya yaitu urusan itu ada 3, urusan absolut, urusan yang merupakan adalah urusan daripada pemerintah pusat. Masalah politik luar negeri saya rasa itu urusan pusat. Sedangkan di daerah adalah urusannya adalah urusan konkuren. Artinya pelimpahan kewenangan dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi ke pemerintah daerah. Sepanjang itu menjadi hak atau kewajiban pemerintah daerah yang tidak bertentangan dengan undang-undang, insya Allah akan kami wujudkan apabila kami menang yang akan datang. Ini yang bisa kita sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk paslon nomor urut 2. Sekarang giliran paslon nomor urut 3. Pertanyaan dari panelis. Sesuai dengan visi misi Anda, bagaimana program, kegiatan, dan kiat saudara untuk mensejahterakan masyarakat Lubuk Linggau secara mandiri, tanpa berhutang ke luar negeri, dan tanpa bertentangan dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, dan ajaran agama yang saudara anut dalam jangka waktu 5 tahun. Terima kasih pertanyaan dari panelis. Tentunya sesuai dengan visi misi kami itu insya Allah visi misi yang berpihak pada masyarakat. Untuk itu kami yakin misi yang akan kami jalankan melalui program kami mudah-mudahan dia tidak bertentangan dengan agama, Pancasila, dan insya Allah tidak akan berhutang kepada pihak manapun. Kami yakin dan percaya visi misi kami ini dapat diterima oleh masyarakat. Sebelum diterima tentunya akan kami koordinasikan, kami minta persetujuan dengan Dewan Perwakilan Rakyat untuk dapat dituangkan dalam program-program yang berpihak kepada masyarakat. Untuk itu sekali lagi kami yakin visi dan misi kami ini tidak akan bertentangan dengan Pancasila, agama, dan yakinlah kami tidak akan melakukan hutang kepada pihak manapun untuk menjalankan visi dan misi kami. Terima kasih. Masih ada waktu? Pada dasarnya program kerja pasangan Rustam Rizky adalah program kerja yang pro rakyat, di mana kesejahteraan rakyat merupakan kunci keberhasilan atau tidaknya nanti 5 tahun ke depan bagi pasangan Rustam Rizky. Dan dari program-program nanti yang akan kami sampaikan, insya Allah tidak akan bertentangan dengan apa yang sudah diundang-undangkan dan apa yang sudah diatur oleh provinsi dan baik juga oleh pemerintah pusat. Terima kasih. Masih ada waktu, mau ditambahkan atau cukup? Cukup. Baik, terima kasih untuk paslon nomor urut 3. Sekarang giliran paslon nomor urut 1, pertanyaan dari panelis. Dari naskah visi misi dan program pasangan calon nomor urut 1 pada visi aman, saudara mengatakan ingin mewujudkan kondisi keamanan, nyaman, rukun, damai, dan etika sopan santun. Pertanyaannya, di Sumatera Selatan menurut data BNN tahun 2017, Kota Lubuk Linggau menempati peringkat kedua setelah Kota Palembang dalam persoalan terkait tindak pidana narkoba. Apa langkah konkret dan terobosan kebijakan hukum yang akan pasangan calon lakukan untuk menyelesaikan persoalan narkoba di Kota Lubuk Linggau? Menjawab masalah tingkat kriminalitas di Kota Lubuk Linggau dan Sumatera Selatan. Yang pertama, ketika saya ditakdirkan Allah dan Kakanda Sofyan ditakdirkan oleh Allah sebagai wakil wali Kota Lubuk Linggau, yang pertama kami lakukan akan bersinergi dengan pihak TNI dan Polri
kemudian pihak-pihak yang terkait, dan terutama kepada stakeholder, di mana stakeholder bagi kami adalah masyarakat itu sendiri. Kemudian langkah berikutnya tidak melakukan dengan pendekatan keamanan, tapi melakukan dengan pendekatan kesejahteraan. Karena kriminalitas yang terjadi hari ini akibat daripada yang pertama kemiskinan, kemudian yang kedua akibat daripada pekerjaan mereka yang tidak ada, kemudian pendekatan selanjutnya adalah pendekatan keagamaan, yakni mendidik masyarakat Kota Lubuk Linggau dari mulai usia dini, yakni kami dengan Kakanda Sofyan berusaha dan semaksimal mungkin untuk membentuk perda Kota Lubuk Linggau, yakni wajib mengaji bagi anak-anak usia dini, yaitu terutama mereka sekolah SD. Itu dilakukan oleh daerah di mana saya dulu belajar di Kota Padang Panjang, bahwa anak-anak taman SD harus sekolah ibtidaiyah di sore hari. Apabila mereka tidak menunjukkan sertifikat mengaji, mereka tidak boleh masuk SMP. Saya kira ini saja yang dapat kami sampaikan. Terima kasih untuk paslon nomor urut 1.